Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullah. Saudaraku, selamat datang teman-teman semuanya. Bismillah. Kita akan mulai sebentar lagi ya. Waalaikumsalam Kak Wardah. Mohon maaf ya teman-teman ya, terlambat ya. Mohon maaf terlambat. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Al-ayah. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah azza wa jalla. Marilah senantiasa kita jadikan sebagai sebuah kebiasaan yang positif yang terus kita bangun dalam rangka kita berterima kasih kepada Allah atas segala kenikmatan dan rahmat Allah yang luar biasa. Yang paling luar biasa adalah kenikmatan iman dan Islam. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi, dan semoga kepada kita semuanya yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti apa yang Rasulullah sampaikan. Alhamdulillah teman-teman, berbahagia sekali pada kesempatan pagi ini, hari Ahad, kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam forum live streaming TikTok yang mudah-mudahan jadi perantara semakin meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah ya. Jadi kondisi kita, keimanan kita, ketakwaan kita pasti setiap harinya naik turun. Nah, maka ini perlu dirawat. Keimanan kita perlu dirawat. Ketakwaan kita perlu terus ditingkatkan dengan cara mengkaji Islam, dengan cara terus merenungi hidup ini, yang kata orang, hidup ini cuma sekali. Padahal hidup berkali-kali loh teman-teman. Saya tidak sepakat hidup cuma sekali. Hidup itu berkali-kali, setiap hari kita hidup ya. Yang sekali itu adalah kematian ya. Kematian hanya sekali, tetapi hidup berkali-kali. Nah, karena kita diberikan kesempatan oleh Allah hidup berkali-kali. Waalaikumsalam Kak Nur. Maka jangan kita sia-siakan ya kesempatan ini. Jangan sampai kemudian kita mengalami kegagalan yang sama. Maka teman-teman, kita jadikan forum TikTok ini sebagai sarana untuk menjaga keimanan kita. Kita saling fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam mengerjakan kebaikan, ya, berlomba-lomba di dalam berbuat baik dan saling mengingatkan ya di dalam kebaikan. Karena orang-orang yang saling mengingatkan dalam kebaikan ini adalah golongan orang-orang yang beruntung ya, golongan orang-orang yang beruntung.
Jadi golongan orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Ali Imran, ya. Di dalam surat Ali Imran 104, ya ayyuhallazina amanu. Jadi Allah firmankan di dalam, ya, Ali Imran 104, wal takum minkum ummatu yad'una inal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian yang segolongan orang-orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, maka teman-teman, jika kita ingin jadi orang-orang yang beruntung, kita jadikan kegiatan kita, kebiasaan kita, ini kebiasaan yang yaitu kebiasaan menyeru kepada kebaikan, ya teman-teman, ya. Walaupun hanya melalui sosial media. Mbak Pujiati, waalaikumsalam. Salam sehat berkah. Terima kasih. Sehat juga untuk teman-teman semuanya yang baru saja bergabung. Mohon maaf terlambat, ya. Mohon maaf terlambat karena ternyata saya kelelahan. Saya kecapean, saya ketiduran, dan bangun-bangun ternyata sudah jam 7. Insyaallah kita akan mulai 5 menit lagi. Kita langsung percepat saja ya teman-teman, ya. Atau mau menunggu yang lain barangkali. Ini banyak saudara-saudara kita yang belum bergabung. Saya izin untuk menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Waalaikumsalam Kak Sania, Kak Nur, Kak Isya. Waalaikumsalam Kak Nur. Bagaimana supaya hidup penuh semangat, bahagia, tidak sedih, selalu sehat? Baik, wah ini pertanyaan yang bagus sekali, singkat tapi jawabannya cukup panjang, ya. Biar hidup penuh semangat, bahagia. Kalau semangat biasanya ini insya Allah, ya, akan diringi kebahagiaan, tidak sedih dan selalu sehat. Nah, kadang ketika kita dalam kondisi semangat, walaupun, ya, badan ini kondisinya mungkin nggak karu-karuan, biasanya akan mulai terasa berkurang. Jadi bagaimana agar kita hidup bersemangat, ya? Ini kita menjawab pertanyaan dari Kak Nur Rashid. Waalaikumsalam Kak Hadijah. Wah, 15 hari tidak ikut. Alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan bisa istiqomah kembali. Jadi begini, hidup ini memang harus semangat, ya teman-teman, ya. Hidup ini memang harus semangat, dan Allah pastinya akan melihat di antara kita, mana di antara kita yang semangat, mana yang loyo, mana yang lemes, mana yang pasrah dengan hidup ini. Nah, maka biar semangat teman-teman, kita renungkan. Tadi ya sudah saya sampaikan bahwa hidup ini berkali-kali, kematian sekali, ya. Ketika kita mengingat kematian, apa yang kemudian akan kita persiapkan untuk menyambut kematian dan untuk mempersiapkan bekal setelah kematian. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah sesungguhnya sebaik-baik bekal ini adalah ketakwaan. Nah, maka ketika kita merenungi, ya, bahwa kita ini kerjaannya itu hanya dua, ya. Pekerjaan kita itu dua. Menunggu waktu sholat dan menunggu disolati. Ya, hanya dua saja. Menunggu waktu sholat dan menunggu disolati. Maka, ya, mari kita merenung, kita muhasabah, kita melakukan kontemplasi setiap harinya. Maukah hidup kita itu begini-begini saja, biasa-biasa saja, menjadi orang yang rata-rata orang kan menjalani hidup hanya begitu-begitu saja, ya. Ini sudah sering saya sampaikan. Jadi, hidup, kemudian besar, dewasa, menikah, melahirkan anak, membesarkan anak, menyekolahkan anak, bekerja, ya, menikahkan anak, punya cucu, kemudian meninggal. Ya, kalau misalkan rangkaian hidupnya seperti itu. Ternyata kalau misalkan, ya, belum sampai kemudian pada cita-cita kita, ternyata kita sudah dipanggil Allah, apa yang terjadi? Kita apakah ikhlas biasa-biasa saja menjadi orang yang hanya sekedar memberikan manfaat bagi keluarga? Coba kita membuat sebuah dream, ya. Teman-teman kalau bisa siapkan sebuah buku, siapkan buku,
yang digunakan untuk mencatat, menulis doa dan impian kita, ya. Doa dan impian kita. Sebentar, ini sepertinya banyak saudara-saudara kita yang belum menyimak ini ya. Saya izin share dulu ya ke grup-grup. Sebentar teman-teman. Ini saya akan share hari ini, topiknya sangat menarik. Mungkin agak kita tunda dulu ya untuk terapinya sekitar jam 7.15 sambil menunggu saudara kita yang lain. Karena sayang sekali kalau materi ini tidak disimak oleh saudara kita. Ini sepertinya admin belum banyak yang share ke grup-grup. Sebentar teman-teman. Sambil menunggu terapinya mulai, silakan bisa disiapkan air 1 ember atau 1 galon untuk digunakan meruqyah rumah. Waalaikumsalam Kak Zaina, Kak Salbiah, Kak Hito. Terima kasih yang sudah membantu share materi dan bantu tap layar. Mudah-mudahan atas peran teman-teman mendapatkan pahala jariah ya. Karena sudah share materi ini sehingga orang lain menyimak tayangan ini dan mendapatkan manfaat. Oke, saya izin nge-share dulu ke grup-grup ya. Silakan siapkan air. Teman-teman, saya ingin menunjukkan beberapa cara ya agar kita bisa produktif di dalam hidup ini. Jadi begini. Cara masuk ke dalam grup ya. Oh, belum ada yang belum masuk ke dalam grup, silakan teman-teman masuk. Caranya adalah dengan tekan pojok kiri atas ke sini ya, profilnya kita akan diklik. Ini kok nggak keluar ya? Sampai keluar begini. Kemudian masuk ke bio profile. Terus kemudian silakan teman-teman di sini ada tulisan grup terapi gratis, ada emoticon begini ya. Grup terapi gratis, kemudian diklik terapilangit.com. Nah, silakan teman-teman masuk yang tombol yang paling atas. Waalaikumsalam Kak Langit. Nah, ini ya, yang atas ini silakan masuk ke dalam grup, ditekan saja. Ini teman-teman akan langsung diarahkan untuk masuk ke dalam grup, seperti itu. Oke teman-teman, mari kita menjadikan hidup ini sebagai sarana meningkatkan kualitas diri kita. Caranya adalah siapkan buku catatan khusus. Ya, catatan khusus. Jangan dicampur dengan catatan belanja ya. Jangan dicampur dengan catatan belanja dan jangan dicampur dengan catatan misalkan hutang piutang begitu. Pokoknya buku catatan khusus. Cara masuk ke dalam grup, oke, diulang ya. Intinya masuk ke bio profile saya. Intinya masuk ke bio profile. Ya, intinya ke bio profile. Pokoknya pojok kiri atas ini ada profile. Nah, ini ada foto profile, ditekan saja. Kemudian di sini, yang mau konsultasi, silakan ini klik pesan ya. Nggak gratis Kak Erna, masuk grup nggak gratis. Ya, masuk grup, bayar pakai doa. Silakan teman-teman di sini ada tulisan ya, ada terapilangit.com. Seperti itu ya. Terapilangit.com. Kalau keluar lihat terjemahan, ada tulisan lihat terjemahan berarti salah pencet ya. Yang benar itu kalau dipencet ini maka langsung menuju ke sini. Kalau dipencet-pencet ternyata keluar ada tulisan lihat terjemahan, berarti salah pencet. Oke. 7:30 dimulai. Siap Kak Aileen. Nah teman-teman ini silakan masuk yang paling atas. Insya Allah kita terapi mulai jam 7:30 ya. Jam 7.30. Oke. Bagi teman-teman yang jarang nyimak grup, tidak pernah menyimak materinya, bisa jadi teman-teman nggak punya masalah. Ya. Saya berpikir positif, teman-teman yang tidak mau masuk ke dalam grup, sudah masuk grup ternyata nggak nyimak materi,
nyimak materi pun ternyata nggak praktek, karena di grup ini terapinya terapi praktek ya. Prakteknya menulis dan mengucapkan kalimat-kalimat positif atau afirmasi. Ternyata teman-teman nggak praktek, saya berpikir positif, oh teman-teman pasti nggak punya masalah. Karena kalau punya masalah, pasti akan pingin menyelesaikan masalahnya. Atau mungkin teman-teman punya masalah tapi nggak besar ya. Masalahnya biasa-biasa saja. Kalau teman-teman punya masalah yang besar, yang mendesak untuk segera diselesaikan, masalah itu mungkin menyita energi kita, membuat kita nggak produktif, membuat kita baperan, sedih, dan seterusnya, maka pasti kita akan mengharapkan masalahnya selesai kan? Kalau kita ingin mengharapkan masalahnya selesai, pasti kita akan mencari cara, bagaimana caranya agar masalah hidup saya selesai, hutang saya lunas, keluarga saya baik-baik saja, penyakit saya sembuh, ya. Caranya adalah tentu bukan dengan cara yang aneh-aneh, tetapi seperti yang Allah berikan petunjuk di dalam Al-Quran. Seperti itu ya. Nah ini dari Kak Hito, Alhamdulillah afirmasi syukur sangat membantu hidup lebih ceria. Betul sekali teman-teman ya. Memang terapi yang akan kita praktekkan ini, kita ambil dari Al-Quran dan hadis. Jadi banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran, dalam hadis, ya Rasulullah sudah sampaikan, Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran, cara kita lebih produktif, cara kita bahagia, cara kita keluar dari berbagai macam masalah kehidupan, ya. Caranya tidak lain tidak bukan, itu dengan mendekat kepada Allah. Tidak bahagia itu bukan karena kurang piknik, sedih itu bukan karena kurang uang. Sedih itu karena kurang iman, teman-teman. Badan kita sakit-sakitan, ini bukan karena kurang imun, tapi karena kurang iman. Ya, walaupun badan sakit, kalau keimanan kita kuat kepada Allah, maka insya Allah Allah akan kurangi begitu ya. Walaupun mungkin rasanya nggak karu-karuan. Tapi kalau iman kita kuat, kita akan bahagia, kita akan merasa dekat dengan Allah, ya. Nah, maka caranya, Kak TN, biar rajin ibadah, ikuti terapinya dan masuk ke dalam grup. Waalaikumsalam Kak Aminah, Kak Ni. Masuk ke dalam grup, ya. Grupnya nggak gratis, grupnya bayar dengan doa. Bayar dengan doa gimana? Maksudnya, begitu masuk ke dalam grup, kita simak, oh ternyata, ini misalkan ya, misalkan peserta nih, ini peserta-peserta nih. Lihat satu persatu, lihat secara semuanya keseluruhan, doakan. Ya Allah, semoga peserta member terapi langit mendapatkan kebaikan, keberkahan, keberuntungan, rezeki yang berlimpah, dilunasi hutangnya bagi yang punya hutang, diharmoniskan keluarganya, pasangannya setia, tidak selingkuh, kemudian diberikan rezeki, dipanggil ke Baitullah. Pokoknya doakan semua teman-teman. Salah satu kebudayaan, kebiasaan yang harus kita bangun, ya, itu adalah kebudayaan untuk mendoakan orang lain. Yuk teman-teman, detik ini, saat ini, kita mulai doakan orang lain dengan ikhlas ya. Dengan ikhlas, dengan sepenuh hati, doakan. Teman-teman punya list sebaiknya ya, punya list doa yang bukan hanya sekedar doa untuk kita sendiri, tapi doa untuk orang lain juga. Karena ketika kita mendoakan orang lain yang tanpa sepengetahuan orang tersebut, maka di sisi kita itu nanti akan ada malaikat, teman-teman. Ini hadis Nabi ya. Jadi Rasulullah yang sampaikan. Maka di dekat kita akan ada malaikat yang kemudian mengatakan amin, mengaminkan dan kemudian mendoakan balik. Kamu juga akan mendapatkan seperti apa yang kamu doakan untuk saudaramu. Waalaikumsalam Kak Aminah. Jadi ini rahasia doa yang sudah saya tulis di sini ya, di Kuantum Doa. Saya menulis sebuah buku, ada Kuantum Doa teman-teman. Dan ini mudah-mudahan merupakan sebuah jawaban. Jawaban atas pertanyaan kita, kenapa sih doaku belum dikabulkan? Yuk teman-teman yang merasa sudah berdoa, berbagai macam doa, tapi kok belum dikabulkan ya? Berkali-kali sudah misalkan daftar ini, ujian CPNS, ternyata nggak lolos. Terus kemudian misalkan ingin anaknya mendapatkan pekerjaan, tetapi ternyata belum mendapatkan pekerjaan. Kemudian berdoa agar penyakitnya disembuhkan, tetapi ternyata belum juga Allah sembuhkan.
berharap rumah tangganya harmonis, ternyata malah justru berantakan. Ya, sudah 5 tahun melakukan, anjurkan. Alhamdulillah banyak keajaiban. Alhamdulillah Kak Mimi ya. Ini merupakan tips dari Rasulullah semuanya ya. Rasulullah sampaikan ini penuh dengan tips kunci-kunci kehidupan ya. Jadi kita di sini bukan hanya sekedar omong doang, bukan hanya sekedar memberikan motivasi. Tetapi memang yang kita kaji, kita pelajari adalah dari Al-Qur'an. Kak Heru yang iri dengki pada saya semua dikasih rezeki yang berlimpah. Alhamdulillah, betul sekali. Nah, ini berat ya. Untuk bisa mendoakan orang lain, apalagi orang-orang yang membenci kita. Orang-orang yang memusuhi kita. Orang-orang yang menyakiti hati kita, kita doakan balik. Ya, kita doakan balik dengan doa-doa kebaikan. Ini berat teman-teman. Kak Lilis, ikut grup? Belum ikut grup ya. Teman-teman, mohon maaf ya, saya bolak-balik menunjukkan cara masuk ke dalam grup. Mudah-mudahan teman-teman nggak risih. Ini bolak-balik nunjukin cara masuk ke dalam grup. Ya, karena banyak saudara kita yang setiap harinya baru masuk ya, dan belum paham cara masuk ke dalam grup. Silakan teman-teman klik di sini, pojok kiri atas ya. Kemudian masuk ke sini, dipencet saja, keluar foto profil. Intinya menuju bio profil, dan di situ ada tulisan terapilangit.com. Ya, terapilangit.com. Dipencet saja. Sampai nah, ini ya, sampai menuju ke sini. Sampai menuju ke sini. Ya, yang punya masalah Kan Ining, ya, yang punya masalah rumah tangga, punya masalah kesehatan badan, ini silakan masuk ke dalam grupnya, klik atas. Betul sekali Kak Lilis. Kita buka forumnya sekitar Jumat ya, setiap Jumat sore jam 4 sampai jam 5 atau jam 6 maghrib WIB, itu kita buka. Kenapa kita tutup grupnya? Karena teman-teman, kalau grupnya kita buka, semua orang bisa chat. Itu nantinya banyak teman-teman kita yang nggak betah di grup. Kenapa? Banyak chat masuk, ya, sehingga materi akan ketimpa. Ketika admin share materi, ayo teman-teman hari ini terapi. Misalkan, ayo istighfar bareng-bareng, misalkan postingannya seperti itu. Terus kemudian ditimpa oleh peserta yang lain. Iya, Kobil tuh, terima kasih. Saya amalkan, terima kasih. Nah, akhirnya grupnya bubar, teman-teman. Karena banyak sekali chat masuk. Dan juga betul sekali karena ya, jadi sarana ghibah. Ghibahnya itu, ghibah ngomongin suaminya, mengumbar, istilahnya, aib saudaranya. Ada yang konsultasi di grup tuh, sampai kemudian menjelek-jelekan. Minta tolong bantuan dong, gimana caranya ngatasi suami yang begini-begini, suami ikut selingkuh, panuan, ngentutan, dan seterusnya. Jadi aneh-aneh teman-teman ya, sehingga lebih baik kita kunci, sehingga konsultasinya lewat Japri, sehingga malah terjaga privasinya kan, lebih nyaman begitu ya. Banyak pemuka agama ikut penipuan. Oh gitu ya, Kak Kenzo. Malah saya diceramahin. Iya betul. Banyak pemuka agama yang saat ini memang dia keblinger begitu ya. Salah mengikuti bisnis dan akhirnya dia malah mempromosikan sesuatu yang keliru. Ya, nasihatin balik. Ya, Kak Kenzo nasihatin balik ya. Tugas kita bukan merubah orang lain, tetapi tugas kita menyampaikan kebenaran. Sampaikan bahwa bisnis yang dia jalankan itu keliru. Ada bisnis-bisnis money game ya teman-teman. Money game ini mohon maaf ya, temanya acak-acakan. Karena saya menjawab berdasarkan komentar. Seperti itu. Jadi ini saya komentar berdasarkan teman-teman pertanyaan, jadi saya jawab. Kalau ada yang japri, siapa yang japri Kak Sri? Ya, sering sakit di perut, ya insya Allah kita, sudah 18 ternyata, tidak terasa. Mau gabung caranya, ilmu kotak kosong, Kak Ranzi, bukan ilmu kotak kosong, kuantum ruang kosong. Ya, kuantum ruang kosong itu
menyiapkan wadah terlebih dahulu, ya. Ini sedikit mengulang teman-teman, nggak apa-apa ya. Padahal tadi saya tema awal itu mau membahas bagaimana agar hidup kita produktif loh. Mohon maaf ya teman-teman, saya tuh gampang terdistrak. Terdistrak itu error, tidak fokus. Gara-gara apa? Gara-gara menyimak komentar. Jadi saya bingung, komentar ini pertanyaan kalau dicuekin teman-teman baper, kalau dijawab saya jadi pecah fokus pembahasannya. Jadi mohon maaf ya, materinya agak sedikit berantakan. Ini kelemahan saya, tidak bisa fokus membahas satu pembahasan. Ya betul Kak Kenzo. Ya, kapan-kapan kita bahas ya untuk khusus permasalahan bisnis yang melanggar syariat. Ya, kapan-kapan kita bahas. Karena sebetulnya fokus pada tema hari ini bukan pembahasan masalah bisnis ya. Kita fokus pembahasan masalah terapi. Ya, fokus pembahasan masalah terapi. Kak Nur Cahya nggak usah dijawab. Kalau nggak dijawab, biasanya baper. Ada yang kemudian ngirim berkali-kali. Pertanyaanku nggak dijawab, aku dicuekin. Akhirnya kemudian live group, ya, live streaming, baper gitu ya. Oke, terima kasih ya yang sudah mengerti. Terima kasih teman-teman sudah menjadi manusia yang pengertian. Kok manusia, insan yang pengertian, begitu ya. Waalaikumsalam Kak Boinu. Jadi, oke ginilah, saya jawab dengan satu pertanyaan ya. Sebelum kita mulai terapinya, sekitar 5-10 menit lagi. Begini, saya jawab dengan satu pembahasan yang insya Allah di sini pembahasannya itu mencangkup semua pertanyaan teman-teman. Saya akan membahas, mohon maaf, saya akan cuekin beberapa komentar, beberapa pertanyaan. Saya akan menjawab, insya Allah jawaban ini mencakup semua pertanyaan atau permasalahan hidup teman-teman semuanya. Siap ya? Oke, siap Kak Nursia? Yang di luar tema cuekin. Oke. Jadi begini teman-teman, kita semua punya masalah ya. Poin pertama kita sepakati kita semua punya masalah. Masalah hidup kita macam-macam. Ada yang sakit, ada yang suaminya bermasalah, ada yang suaminya yang lagi lucu-lucunya, ada yang suaminya tantruman atau istrinya tantruman gitu. Ada yang kemudian masalah perselingkuhan, ada yang mungkin pasangannya terjerat penyakit judi online. Wah, ini lagi viral nih teman-teman. Ada satu tayangan TikTok yang hostnya kemudian terjerat kasus judi online, promosi judi online. Yang joget-joget itu ya. Ini bahaya, merusak betul ya. Judi online. Kemudian ada masalah miras dan seterusnya dan seterusnya. Ada yang punya masalah anak. Ada yang terjerat hutang riba. Ada yang terjerat masalah dengan orang tuanya dan seterusnya dan seterusnya. Biasanya komentar kita tutup ketika ketika kita terapi Kak Gaza. Terus kemudian apapun masalah hidup kita, maka begini, kita memberikan solusi. Solusinya adalah dengan terapi langit. Ya, terapi langit bagi teman-teman yang tidak sempat mengikuti terapinya, kita sudah siapkan buku. Ini lebih lengkap ya, karena terapi kita yang kita praktekkan, kalau di grup itu hanya membahas 4 terapi, dan di live streaming kita hanya mempraktekkan 1-2 terapi saja, yaitu terapi Al-Quran dan terapi energi positif. Energi positif ini sederhana, ya, yaitu hanya dengan mengucapkan kalimat-kalimat positif. Karena kalimat kita yakini Allah sudah menitipkan kekuatan terhadap apa yang keluar dari lisan kita. Itulah kekuatan doa. Ya. Jadi yang kita ucapkan, saya bahagia, saya sehat, saya kuat, saya sabar, ini energi positif yang kita yakini atas izin Allah, ya. Atas izin Allah itu akan bisa merubah diri kita. Nah, ini kan jawaban yang mencakup semua permasalahannya. Jadi apapun masalah teman-teman, solusinya adalah dengan terapi langit. Terapi langit ini bukan aliran baru ya, tetapi ini hanya sebuah metode kita bungkus apa yang ada di dalam Al-Quran, solusi dari Allah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, solusi dari Rasulullah yang Rasulullah sampaikan dalam hadis-hadis, kita kemas lagi teman-teman. Kita kemas lagi, kita bungkus menjadi sebuah metode, namanya 7 metode terapi langit. Nah, ini semuanya dari Al-Quran.
Tidak ada aliran-aliran baru di sini. Karena apa? Misalkan contoh metode pertama, ya, ada self reflection. Self reflection itu intinya muhasabah, ya. Intinya muhasabah termasuk apapun keluhan teman-teman, sakit apapun ya, vertigo, kemudian masalah rumah tangga, apapun itu. KM-POP nanti setelah ini, setelah terapi kita akan sematkan di keranjang kuning bagi yang membutuhkan bukunya. Bagi yang mungkin belum ada kelebihan rezeki, silakan ikuti grupnya saja dulu gratis dan ikuti terapinya rutin setiap Sabtu, Ahad, Selasa dan Kamis. Ya, terapinya itu setiap Sabtu, Ahad, Minggu, ya, Selasa dan Kamis. Pagi sekitar jam 6, tapi tadi terlambat ya, tadi jam 7 mulai. Harusnya sih jam 6. Pagi jam 6, malam jam 20 WIB. Nanti malam kita juga kembali terapi ya, jam 20 WIB. Nah, kembali kepada solusi semua permasalahan hidup teman-teman. Misalkan contoh self-reflection terapi. Self-reflection itu refleksi diri, perenungan diri, muhasabah. Ya, muhasabah kita nimbang-nimbang amal yang kita kerjakan, apakah jauh lebih banyak dibandingkan dengan keburukan-keburukan yang selama ini sering kita kerjakan. Nah, kalau kita sadar, ya, atau kalau kita benar-benar merenung, pasti kita akan menyadari kejahatan, keburukan, amal-amal buruk kita pasti jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan amal baik. Ya, kita pasti lebih banyak berbuat kemaksiatan daripada amal yang kita kerjakan. Maka sudah sepantasnya kita bertobat kepada Allah dan banyak-banyak mengucapkan istighfar. Nah, ini terapi yang pertama ya, yaitu terapi perenungan, muhasabah, istighfar. Nah, dengan istighfar kita insya Allah akan diberikan petunjuk oleh Allah dan akan dilimpahkan rezeki yang begitu dahsyat. Karena salah satu penghalang rezeki itu adalah banyaknya dosa yang kemudian kita kerjakan, teman-teman. Rezeki itu kan bentuknya macam-macam ya, bukan hanya uang. Tapi kesehatan ini juga rezeki, ya, diberikan pekerjaan itu juga rezeki, keluarganya semakin harmonis itu rezeki, suami yang semakin sayang itu rezeki, ya, dilunasi hutangnya itu rezeki. Nah, maka teman-teman, ini terapi yang pertama, kita banyak istighfar. Terus kemudian terapi yang kedua, ada happiness terapi ya. Happiness terapi ini terapi kebahagiaan, teman-teman. Ini yang paling penting, terapi kebahagiaan, karena banyak di antara kita yang belum merasakan kebahagiaan. Kita gagal paham tentang definisi bahagia. Seperti halnya begini, kita tahu namanya mie ayam, karena kita tahu ya, mie ayam itu kayak apa sih? Mie ayam itu pokoknya yang ada mie-nya, ada kuahnya agak sedikit kental, kemudian di situ ada ayamnya, ada bumbu-bumbu dan seterusnya dan seterusnya. Ketika ada orang yang belum pernah makan mie ayam, bisa jadi ketika melihat ada spaghetti, kemudian di situ ada ayamnya, dikira itu mie ayam. Nah, maka harus ada orang yang memberitahu bahwa itu bukan mie ayam, itu spaghetti. Oh, gitu ya. Kalau mie ayam itu, kalau spaghetti itu kadang ada asin-asinnya sedikit. Nah, maka sama teman-teman dengan definisi bahagia. Definisi bahagia barangkali kita ya saat ini belum memahami bahagia itu gimana sih? Jangan-jangan bahagia itu kayak gini ya. Banyak di antara kita yang gagal paham tentang kebahagiaan. Bahagia, banyak orang yang memahami bahagia itu ketika bisa ketawa. Ya, bisa kemudian ke mall membeli barang sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keinginan dia. Sering shopping, bisa belanja apapun yang dia inginkan. Menurut dia itu bahagia. Padahal bukan, teman-teman. Bahagia barangkali ketika nonton stand up comedy dia bisa ngakak, ketawa, ya. Bahagia itu ketika mungkin misalkan punya teman banyak. Nah, maka teman-teman coba, teman-teman barangkali definisi bahagia apa? Definisi bahagia apa? Coba teman-teman. Ada yang bisa berpendapat menurut persepsi sendiri, pasti beda-beda kan? Bahagia itu ketika suaminya menyayangi, nggak selingkuh, punya banyak harta, ya, tenang lahir batin, terus kemudian badannya sehat. Padahal teman-teman, kalau saya tulis di sini ya, ada orang yang memaknai bahagia. Insya Allah 5 menit lagi kita terapi Al-Quran. 1 menit lagi aja deh. Nih,
Kalau yang teman-teman sudah punya bukunya, bisa dibuka di halaman 183. Ya, bisa dibuka di halaman 183. Jadi begini, 182 dan 183. Ini pembahasannya dalam banget, teman-teman. Banyak orang gagal paham terhadap definisi bahagia. Banyak orang, ini saya bacakan ya, banyak orang habis-habisan, mati-matian mengejar kendaraan mewah, rumah mewah, karir jabatan, kecantikan, harta melimpah, dan keturunan. Mungkin termasuk jodoh gitu ya. Nah, dianggapnya ketika semua itu bisa diraih, bisa dicapai, wah punya kendaraan. Kita mungkin sering membayangkan ya, kalau saya punya kendaraan, saya punya mobil, kayaknya saya bahagia. Kalau saya, bagi yang jomblo, bukan jomblo ya, tuna asmara. Bagi yang tuna asmara, kalau saya punya jodoh yang terbaik, yang cantik, yang ganteng, yang good looking, kayak opa Korea, kayak artis siapa gitu ya, kayaknya saya bakal bahagia deh. Kemudian yang belum punya pekerjaan, kalau saya punya pekerjaan, jabatan begini-begini, kayaknya saya bahagia deh. Kalau suamiku setia, kayaknya saya bakal bahagia deh. Kalau penampilanku cantik, aku bisa bikin skincare, aku bisa beli skincare yang kemudian bisa merawat wajahku, penampilanku jadi good looking, kayaknya saya bahagia deh. Kalau punya tabungan emas, di rekening ada ya minimal 100 juta gitu ya, cek saldo 100 juta, kayaknya aku bahagia deh. Kalau punya anak, kayaknya aku bahagia deh. Gitu kan? Bayangan teman-teman begitu. Tapi pada faktanya teman-teman, itu banyak di sekitar kita kan? Betul sekali Kak Nur Cahaya. Belum tentu semua itu diraih itu akan menjadi sebuah kebahagiaan. Jadi pada faktanya, jika kekayaan bisa bikin orang bahagia, ini ada kisah Adolf Merkel. Mungkin teman-teman asing dengan nama ini ya. Adolf Merkel. Teman-teman pasti nggak kenal. Ya, saya juga nggak kenal sama. Saya juga nggak kenal, tetapi ini dia terkenal di Jerman. Ya, itu orang terkaya di Jerman. Itu kekayaannya luar biasa. Dia terkenal karena apa? Karena dia orang terkaya di Jerman, tetapi ternyata dia bunuh diri, teman-teman. Dia bunuh diri karena apa? Karena stres. Stres apa? Karena terlalu kaya. Kalau seandainya kekayaan itu membuat bahagia, tentu Adolf Merkel ini tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Ini yang dilakukan Adolf Merkel, orang terkaya di Jerman. Yang dia notabene menjadi orang yang terkaya. Ternyata nggak bahagia juga gitu ya. Maka salah kalau kita memikirkan kalau kaya pasti bahagia. Belum tentu. Bahagia tanpa syarat. Nah, saya juga bahas di sini teman-teman. Bahagia itu harus dengan syarat dong. Bahagia itu harus dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya saya singkat ya. Syaratnya itu harus mendapatkan ridhonya Allah. Itu intinya, kesimpulannya. Di halaman 182, 183 teman-teman. Nanti teman-teman langsung, kalau teman-teman malas baca bukunya ya, langsung aja loncat ke halaman 182. Ini inti pembahasan yang insya Allah dalam banget. Terus kemudian jika ketenaran, mungkin teman-teman ingin terkenal, ingin misalkan jadi apalah, sesuatu yang mungkin membuat kita dikenal banyak orang. Jika ketenaran bisa bikin orang bahagia, tentu Michael Jackson, semua mungkin kenal Michael Jackson ya, kecuali Gen Z ya. Tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal dari Amerika Serikat, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis dan merenggut nyawanya. Jika kecantikan, teman-teman ini yang merasa pas-pasan nih penampilannya. Jika kecantikan bisa bikin orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, nanti teman-teman searching saja ya. Marilyn Monroe, artis cantik dari Amerika Serikat, tidak akan minum alkohol dan obat depresi hingga overdosis dan kemudian meninggal dunia. Tujuan manusia hidup untuk mencari ridho Allah. Tapi untuk sesama manusia jangan banyak syarat. Ya, sepakat Kak Hito. Jika kesehatan, ya teman-teman mungkin yang sedang sakit sekarang memikirkan, kalau badanku sehat pasti aku akan bahagia. Belum tentu. Ini ada fakta menyatakan, jika kesehatan bisa bikin orang bahagia, ini ada dokter terkenal dari Prancis namanya Thierry Costa. Ya, Thierry Costa ini adalah dokter. Seandainya kesehatan bisa bikin orang bahagia, tentu dokter ini itu tidak akan bunuh diri. Ini akibat sebuah acara di televisi ya. Nah, maka teman-teman,
Iya, sebentar lagi, 1 menit lagi kita akan mulai. Bismillah ya. Ini sebagai sebuah terapi pikiran kita. Maka definisi bahagia itu apa? Yang sesuai dengan standar dari Al-Quran dan Sunnah ya. Yaitu orang-orang yang bahagia adalah wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Karena apa? Karena dekat dengan Allah, teman-teman. Tidak ada kesedihan dalam hatinya, tidak ada ketakutan dalam dirinya, tidak pula bersedih hati. Jadi itulah kekasih Allah ya. Orang-orang yang dekat dengan Allah. Nah, kapan-kapan kita bahas lebih detail ya, karena ini kita sudah mau terapi, insya Allah kapan-kapan kita bahas lebih detail. Sholat tepat waktu kunci kebahagiaan. Ya, setuju. Itu salah satunya Kak Heru. Ya, salah satunya. Masih banyak kunci-kunci kebahagiaan yang lain. Sholat tepat waktu juga harus diiringi dengan amalan-amalan yang lain. Juga kemudian harus kita berusaha sekuat mungkin meninggalkan apa yang Allah larang. Karena ketika kita banyak menjalankan, mengerjakan apa yang Allah larang, ini hati menjadi sumpek, menjadi sedih, ya, menjadi sempit, dan hidup kita nggak produktif, gitu ya. Iya betul, ma'rifatullah, intinya adalah mengenal Allah. Baik teman-teman, nah itu ya, jadi mudah-mudahan yang sedikit ini bisa mengobati semua permasalahan hidup kita semuanya, baik itu badan kita sakit-sakitan karena medis ataupun non-medis, baik karena misalkan hidup kita bermasalah karena masalah rumah tangga ataupun masalah yang lain, mudah-mudahan dengan mendekat terus kepada Allah, Allah berkenan menunjukkan jalan keluarnya ya. Karena seperti yang sudah kita hafal di dalam surat At-Tolak ayat 2 dan 3, ayat 1000 dinar, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan tunjukkan makhraja, jalan keluar. Bukan hanya sekedar jalan keluar, tetapi juga Allah limpahkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan rizki itu mudah-mudahan berupa lunasnya hutang kita, berupa damainya keluarga kita, rizki yang selalu berlimpah ruah, kemudian sembuhnya semua keluhan dalam badan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, persiapan sebelum terapi, silakan teman-teman berwudu, kemudian siapkan air. Yang rumahnya bermasalah, rumahnya terasa sumpek, ya, silakan siapkan air 1 ember juga. Kita akan mulai terapi sekarang. Saya mohon maaf, saya matikan ya komentarnya. Saya matikan komentarnya.
Nah, sekarang pasti ada. Insya Allah pasti ada sekarang. Oke ya. Sekarang pasti ada. Sekarang pasti ada. Nah, sudah ada. Alhamdulillah. Oke, saya izin matikan lagi ya. Saya izin matikan lagi komentarnya. Oke, sudah ada. Kita mulai ya. Jadi begini, ulang ya, sedikit ulang. Persiapan untuk terapi ruqyah. Pertama, siapkan air untuk diminum. Terus kemudian agak banyak ya teman-teman. Dan jika rumahnya bermasalah, sering bau, gosong, sering bau busuk tanpa sumber yang jelas, barang sering hilang, kemudian apa istilahnya, kita nggak betah di rumah, kayak sumpek ya, hati panas, gampang emosi. Nah itu kemungkinan rumahnya bermasalah. Terus kemudian uang sering hilang, ya silakan teman-teman siapkan juga air 1 ember. Air ruqyah tidak langsung habis apa masih bisa dikonsumsi, tergantung. Kalau ditutup atau dimasukin ke dalam kulkas nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kebuka, kena lalat dan seterusnya, sebaiknya untuk disiramkan saja ya. Terus kemudian jangan lupa teman-teman silakan buka jendela dan pintu. Buka jendela dan pintu. Pertama dari sisi kesehatan, ada terjadi pertukaran sirkulasi udara ya. Jadi udara ini bisa bertukar. Terus kemudian dari sisi non medisnya, dari sisi ghaibnya, jika ada gangguan di dalam rumah, itu mereka bisa keluar melalui pintu atau jendela. Karena gangguan jin ini mereka tidak bisa tembus tembok seperti di film-film, ya. Makanya kemudian ada syariat ketika maghrib itu ada perintah untuk menutup pintu dan jendela rumah. Tujuannya adalah agar jin jahat itu tidak masuk ke dalam rumah kita. Seperti itu. Jadi jin itu nggak bisa tembus tembok ya. Makanya kemudian kalau ada misalkan ada gangguan jin di dalam diri kita ataupun di rumah kita, bisa keluar melalui pintu dan jendela. Seperti itu. Silakan dibuka. Terus teman-teman cek ya sekeliling rumah, biasanya di atas pintu adakah jimat-jimat yang terpajang. Biasanya bentuknya buntelan kertas atau kain yang dilipat-lipat, kemudian dibungkus dengan plastik, ditempel di atas pintu rumah. Itu kalau dibuka biasanya tulisan-tulisan dengan huruf Arab, ya, huruf hijaiyah. Jadi yang seringkali bisa dibaca atau bahkan nggak bisa dibaca, maknanya nggak jelas. Biasanya ada gambar-gambar pedang kecil seperti itu ya. Maka itu merupakan jimat yang akan menghalangi malaikat rahmat masuk dan justru mengundang gangguan jin masuk ke dalam rumah. Dan seringkali itu malah bikin penyakit dan sering menimbulkan konflik keluarga. Perhatikan jimat-jimat semacam itu. Kemudian teman-teman yang punya foto, ada foto-foto makhluk bernyawa, foto keluarga, foto pernikahan, foto anak, foto lurah, foto presiden, bahkan foto syekh, foto habib, foto ulama, foto pahlawan-pahlawan nasional. Silakan ditutup, dibalik figurannya atau masukin ke dalam album. Karena foto makhluk bernyawa ini bisa menghalangi malaikat rahmat masuk ke dalam rumah. Ya, tidak mau masuk ke dalam rumah, dan ini seringkali menjadi sarana atau sarang jin. Ya, jin itu mereka bersarang di foto-foto. Ini banyak sekali kasus yang saya tangani, begitu foto-fotonya ditutup, maka keluhannya sembuh, keluarganya harmonis. Ini aneh sekali, tapi itu fakta, ya. Termasuk boneka-boneka ya teman-teman. Boneka silakan masukin ke dalam kardus, masukin ke dalam lemari yang tertutup. Karena boneka bisa menjadi sarang atau media jin. Saya sudah bikin postingannya dan testimoninya banyak sekali ya. Banyak sekali testimoni mereka yang mengalami kejadian aneh ketika memiliki boneka di rumah. Karena tulisan Arab suruh disimpan, dibakar saja. Ya, bismillah bakar. Ya, itu jelas akan menjadi penghalang kesembuhan, ya, akan justru jadi penyakit dan konflik rumah tangga. Ini ya teman-teman ya, saya sudah bikin postingan tentang boneka yang jadi sarang jin. Foto kalender termasuk, silakan ditutup saja, dicoret-coret pakai spidol, mukanya aja. Ini ya, betapa banyak komentar-komentar netizen yang mengalami kejadian-kejadian mistis terkait dengan boneka. Ya, jadi bukan hanya sekedar hoax, saya bicara berdasarkan fakta. Ini banyak sekali testimoninya, silakan teman-teman bisa baca. Ya,
terkait dengan foto dan boneka. Jadi ada yang foto yang menangis, ya, foto ketawa sendiri, terus kemudian boneka yang bergerak sendiri, padahal nggak ada baterainya, boneka yang kemudian bisa pindah sendiri, bisa terbang sendiri. Ini komentarnya banyak banget, ya. Kalau teman-teman nggak percaya, ini netizen sudah membuktikan. Nah, maka teman-teman yang mungkin saat ini sering berkonflik rumah tangga, badannya sakit-sakitan, anaknya bermasalah, belum dapat jodoh, bisa jadi ada boneka di rumah, bisa jadi ada foto di rumah, dan itu menjadi sarang atau tempat tinggal jin. Terus kemudian foto tumbuhan nggak apa-apa, foto gunung nggak apa-apa, foto rumah nggak apa-apa, mobil nggak apa-apa, tumbuhan nggak apa-apa. Ya, ini semua aman, karena ini bukan makhluk bernyawa. Baik, teman-teman, ya silakan dekatkan air di dekat handphone, keraskan handphonenya, suara handphonenya. Ikuti ucapan saya teman-teman ya, termasuk lukisan ya, bukan sekedar foto, lukisan juga, lukisan makhluk hidup, lukisan guru-guru, wali ya, silakan dibalik biar nggak kelihatan. Tapi setelah terapi jangan kemudian dibuka lagi ya teman-teman. Silakan disimpan di gudang saja, tutup gudangnya. Kalau nggak punya gudang, cukup ditutup. Gimana caranya biar foto itu nggak terlihat. Ini fakta ya. Cara membuang jimat di atas pintu, silakan dilepas, kemudian dibakar. Baca bismillah dulu ya. Bismillah. Kalau teman-teman takut, baca bismillah, al-fatihah, kemudian al-ikhlas, al-falaq, an-nas, tiupkan, kemudian dibakar. Insya Allah, justru nanti teman-teman akan merasakan efek positif. Oke, kita mulai ya. Sudah terlalu lama ini, banyak yang nggak sabaran. Silakan teman-teman. Dekatkan dengan mulut airnya. Yuk kita ucapkan namanya ikrar ya. Ini ikrar pemutus ikatan jin atau sihir. Kalau bonekanya tengkurap sebaiknya masukin kardus Kak. Kak Eyen, Kak Ko Eyen. Gambar Ka'bah nggak apa-apa. Gambar Ka'bah orangnya nggak jelas kan? Biasanya orangnya nggak jelas wajahnya, yang penting wajahnya nggak kelihatan. Seperti itu. Oke teman-teman, ikuti ucapan saya ya. Dengan cukup keras dan mantap. Yakin, jangan ragu-ragu, ucapkan agak keras. Yuk, ikuti ucapan saya, doa ini ya, harus diucapkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Allah, pagi ini aku berikrar, berlepas diri dari semua ikatan, baik ikatan sihir maupun ikatan jin, baik jin khodam, jin nasab, ataupun jin lainnya. Ya Allah, jika keluarga besar kami atau leluhur kami selama hidupnya pernah berbuat kesyirikan, menyekutukan-Mu ya Allah, menyimpan jimat, memelihara pusaka yang diisi dengan jin, meletakkan sesajen, belajar ilmu kebal, belajar ilmu-ilmu yang melanggar syariat-Mu ya Allah. Aku berlepas diri dari perbuatan mereka. Jika perbuatan mereka mendatangkan jin masuk ke dalam tubuhku, atau mengikutiku, atau masuk ke dalam aliran darahku, masuk ke dalam organ tubuhku, ya Allah, aku mohon pertolongan-Mu ya Allah, keluarkan jin tersebut dari badanku dan jauhkan sejauh-jauhnya. Jika mereka tidak mau keluar, jadikan setiap makanan dan minuman yang aku konsumsi sebagai racun bagi mereka, sebagai racun yang membakar mereka, sebagai racun yang menghancurkan mereka. Ya Allah,
Aku haramkan badanku sebagai tempat tinggal jin, jenis apapun. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, mulai detik ini, hari ini, aku tidak butuh bantuanmu. Aku tidak butuh kamu sebagai temanku. Aku hanya butuh pertolongan Allah saja. Silahkan kamu keluar. Silahkan kamu menjauh dari badanku. Takutlah dengan ayat-ayat Allah yang akan menghancurkanmu, yang akan kubacakan. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan ke telapak tangan, teman-teman. Tiupkan ke air. Jika siapkan ember, tiupkan juga ke air 1 ember. Ya. Kemudian baca bacaan berikut ini, doa berikut ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tiupkan ke tangan, tiupkan ke air. Tiupkan ke ember. La haula wa la quwwata illa billah. Tiupkan ke tangan, tiupkan ke air. Bismillah. Tiupkan ke ember. A'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Tiupkan ke tangan, tiupkan ke air. Tiupkan. Kalau ke air silakan teman-teman langsung otomatis tiupkan ya ke air yang di gelas maupun yang di ember. Terus kemudian bismillahillazi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Tiupkan. Tiupkan ke air. Kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke telapak tangan. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan ke air. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke telapak tangan. Bismillah. Tiupkan ke air. Bismillah. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan telapak tangan. Bismillah. Tiupkan ke air. Bismillah. Terus kemudian kita baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan telapak tangan. Bismillah. Tiupkan ke air. Bismillah. Teman-teman silakan usapkan ke seluruh badan ya. Dari mulai wajah diusap. Bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian telinga, kemudian tengkuk di sini, belakang kepala, ubun-ubun jangan lupa ya. Ubun-ubun. Kemudian ke leher.
kemudian ke pundak, kanan kiri, ke kedua tangan, kemudian ke dada, turun ke perut, kemudian ke kaki sampai ke telapak kaki. Ya, diusap ya. Terus silakan teman-teman minum airnya. Minumnya sekali teguk tapi pelan-pelan, sedikit-sedikit seperti kita minum teh panas atau kopi panas. Seperti ini ya. Pakai tangan kanan ya teman-teman ya. Ini karena mirror kelihatannya pakai tangan kiri. Ini tangan kanan teman-teman. Bismillah ya. Bismillah. Seperti itu ya. Jadi pelan-pelan, kalau istilah bahasa Inggrisnya itu diseruput ya teman-teman. Bahasa Inggris atau bahasa Belandanya diseruput. Bismillah. Sekali saja. Kalau teman-teman rasakan airnya pahit, asin, kemudian kental, kayak oli rasanya, kemudian bau luar biasa, terus teman-teman nyangkut tenggorokan di sini atau mual, sendawa, langsung muntah, itu pertanda bahwa teman-teman terkena gangguan sihir. Maka kita akan hancurkan dengan ayat-ayat Allah. Sebentar lagi akan kita bacakan beberapa ayat. Tapi sebelumnya silakan teman-teman yang ngerasa ngantuk luar biasa, ya yang kayak minyak ya, itu pertanda bahwa di badan teman-teman itu ada gangguan sihirnya. Ya, ada sihir yang mungkin menutup rizki atau mungkin membuat penyakit saat ini atau mungkin ingin memisahkan teman-teman dengan pasangan kalau sudah menikah. Silakan teman-teman yang ngantuk disiramkan ke tangan, kemudian digunakan untuk mengusap wajah. Sambil ucapkan Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Jangan lupa ke telinga, kemudian belakang. Kemudian teteskan lagi, tidak usah banyak-banyak, ya. Kemudian digunakan untuk mengusap di sini. Digunakan untuk mengusap sini ya. Ini, tengkuk belakang. Sini ya, diusap. Bismillah, 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 Bismillah. Oke, jika sudah, ya taruh kembali airnya. Kita letakkan di dada dan perut seperti ini. Jika sudah, kalau misalkan teman-teman merasakan reaksi di badan tertentu, silakan digunakan airnya untuk mengusap di badan tersebut ya. Misalkan kaki itu. Kaki atau bagian paha ngilu, ya silakan dituangkan di air ya. Airnya tuangkan ke tangan, kemudian diusapkan di daerah yang sakit. Ya. Di daerah yang sakit. Tidak ada suaranya, ada loh. Ada suaranya, keluar dulu. Gimana saya mau ngasih tahu ya, kan nggak ada suaranya. Oke teman-teman, usapkan di daerah yang sakit, diusapkan. Jika ingin muntah silakan dimuntahkan, jangan ditahan. Ya, oke kembali posisi, letakkan lagi airnya. Kita usap di sini dada dan perut, tempelkan. Kita usapkan. Kita baca ayat kursi. Yuk kita baca bareng-bareng. Yang belum hafal cukup dengarkan saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan ke badan, bismillah. Kemudian tiupkan ke air, bismillah. Kita baca Al-Zalzalah teman-teman ya. Kalau yang belum hafal cukup dengarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Tiupkan ke badan, kemudian tiupkan ke air. Kita akan baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, ya, amanar rasulu bima. Bagi teman-teman yang sudah hafal, ikutan baca ya. Kalau yang belum hafal, cukup dengarkan saja. Ya, kita mulai. Yang belum hafal, ya silakan ikutan cukup mendengarkan saja. Yang sudah hafal, kita baca bareng-bareng ya. Atau teman-teman kalau buka Al-Quran mungkin kelamaan ya, nanti khawatir ketinggalan, cukup dengarkan saja ya. Simak. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap kondisinya mengusap seperti ini. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriku baina ahadin min rusulihi. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Tiupkan ke badan kita, tiupkan ke air. Bismillah. Silakan teman-teman tarik ke atas. Bismillah, 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 bismillah sampai di tenggorokan. Ucapkan ukhruj ya aduwallah, keluar wahai musuh Allah. Kemudian hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian seperti gerakan mencabut begini ya teman-teman. Seperti gerakan mencabut, mencengkram, cabut, dorong ke depan. Kemudian batuk-batukan. Seperti itu ya. Oke, yang terasa sakit badannya, gatal, kemudian kebas, kesemutan, dan sensasi lainnya, silakan teman-teman letakkan tangannya di daerah tersebut. Kalau misalkan sakit di kaki, ya kakinya kita bacakan begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ditambah hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wa la quwata illa billah. Tiupkan. Tepuk di bagian yang sakit, lalu cabut seperti ini. Bismillah. Buang. Seperti itu ya, rutin lakukan terus-menerus. Di semua daerah yang sakit, entah itu pinggang, misalkan bahu belakang, terus kemudian kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cabut gitu ya. Kemudian di sini misalkan deg-degan luar biasa, cabut. Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan asam lambungnya kambuh. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti gerakan mencabut seperti itu. Kemudian di sini misalkan kebas, kesemutan, ya tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Tiupkan. Ya, jadi gerakannya baca, tiupkan, tepuk, cabut. Baca, tiupkan, tepuk, cabut. Seperti itu ya. Di semua bagian, silakan teman-teman. Yang nggak kerasain apapun, diurut, dipijat sendiri dari mulai kaki, yang belum merasakan sensasi apapun, ya. Tapi kalau sudah merasakan sensasi aneh, misalkan di paha, fokusnya di situ. Karena kita sudah menemukan titik, ya, tempat tinggal sarang jin di situ. Jangan pindah-pindah. Kecuali kalau sakitnya pindah, misalkan ke pinggang, ya tepuk pinggangnya. Bismillahirrahmanirrahim, cabut. Seperti itu ya. Nah, silakan yang belum merasakan apapun, diurut dari kaki. Ini ibaratkan kaki ya. Jari-jari kakinya dipijit, kemudian ke atas, ke betis. Seperti itu, sambil ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sambil terus lakukan itu, ya, silakan dengarkan ayat-ayat saya. Ayat-ayat yang saya baca, fokus dengarkan, konsentrasi. A'udzubillahis samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ngantuk silakan langsung cuci muka dengan air yang sudah disiapkan. Ya Allah, jadikan ayat-ayat ini Allah ayat yang menghancurkan penyakit yang ada di badan saudara kami.
baik penyakit medis ataupun non-medis, hancurkan dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Kami mohon tolong kami Allah, kasihi kami ya Allah, lindungi kami, tolong kami ya Allah. Hancurkan penyakit yang ada di badan saudara kami. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, ukhruj ya Abdullah, fakhruj minha fa innaka rajim. Al'anuka billa'natillah. Keluarlah kalian, wahai musuh Allah yang terlaknat, aku melaknat kalian dengan ayat-ayat Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Insyaallah 10 menit lagi ya teman-teman. Silakan bertahan ya teman-teman ya. Dengan saat ini mungkin yang rasanya nggak karu-karuan, silakan teman-teman dengarkan 5-10 menit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. La tanfudhuna illa bisultan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wahai jin yang ada di dalam tubuh saudara kami, yang ada di aliran darah saudara kami, yang ada di organ-organ tubuh saudara kami, yang ada di jantung, yang ada di ginjal, yang ada di pankreas, yang ada di empedu, yang ada di ginjal dan seluruh bagian tubuh saudara-saudara kami. Silakan kalian keluar. Al'anuka billa'natillah. Ukhruj iyadu Allah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sungguhnya kalian lemah. Kalian lemah, tidak akan sanggup menahan panasnya ayat Allah yang akan menghancurkan kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Wassafati saffa. Fazzajirati zajra. Fattaliyati zikra. Inna ilahakum lawahid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid. La yasma'una ila al-mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib dhuhuran wa lahum 'adzabun wasib. Illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu shihabun thakib. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dhik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfik. Bismillahi arkik. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli 'ainin lamah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Silakan teman-teman letakkan ya tangan kanan di sini di tengguk, kemudian tangan kirinya di dada. Ya, diletakkan saja seperti ini. Yuk letakkan posisi seperti ini, tangan kanan di tengguk, tangan kiri di dada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana azhibil ba'sa wa shfi anta syafi. La shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Silakan teman-teman, bisa diminum ya. Bisa diminum airnya dengan 3 kali tegukan. Jangan dihabiskan ya, 3 kali tegukan dengan tangan kanan.
Bismillah. Alhamdulillah. Kemudian bismillah. Alhamdulillah. Kemudian bismillah. Alhamdulillah. Yuk diusap, dipijit-pijitkan, dituang ke tangan ya airnya. Kemudian dipijitkan ke sini ya, ke seluruh kepala. Dari mulai sini, dari mulai di dahi kita, terus kemudian di sini ya, di sekeliling mata, kemudian di sekeliling telinga. Telinganya jangan lupa seperti wudu begini ya teman-teman ya. Ya, yang ingin menangis silakan dikeluarkan, jangan ditahan. Yang ingin, sebetulnya mungkin barangkali ada di antara teman-teman yang ingin teriak ya, cuma khawatir kedengaran tetangga gitu. Kapan-kapan teman-teman cari tempat yang sepi gitu ya, biar bisa meluapkan apa yang ada di diri kita. Ingin nangis sekenceng-kencengnya, khawatir kedengaran keluarga gitu ya, tetangga nggak enak dan seterusnya. Boleh silakan Kak Nur, boleh ditambah dengan air yang lain. Seperti itu. Ya, yang mual teman-teman. Ya, yuk yang masih sendawa tepuk-tepuk nih. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk yang baru saja bergabung, yuk tepuk-tepuk. Tepuk-tepuk dadanya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ucapkan terus bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti malam ya, yang terlambat nanti malam kita live lagi jam 20 WIB dan besok kita libur. Jadi jadwal live teman-teman catat ya, Sabtu, Minggu, Selasa, Kamis. Sepekan 4 kali. Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Pagi jam 6, malam jam 20 WIB. Oke, yang sekarang, oh ya, mohon maaf Kak Ariana terlambat ya. Tadi saya capek luar biasa sehingga ketiduran. Jadi jam 7 ini baru mulai, seperti itu. Teman-teman yang tengkuknya bermasalah silakan dipijit seperti ini, ya. Dipijit bismillah bismillah. Ya, kupingnya panas diusapkan sini dengan air. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selasa Kamis. Betul sekali Kak Rahma. Terima kasih sudah ikut mencatat, ya. Airnya boleh diminumkan orang lain silakan. Terus teman-teman coba bahunya yuk. Perhatikan titik-titik berikut ini, bahunya silakan ditepuk-tepuk. Bismillah bismillah bismillah. Kalau ruqyah mandiri ya sebaiknya tetap pakai ikrar pemutus. Ikrarnya intinya begitu ya, tidak harus persis. Intinya kita berlepas diri dari perbuatan leluhur. Telinga sering berdengung, coba cek medis dulu ya Kak Sumini. Bisa jadi ada beberapa gangguan syaraf. Atau kalau misalkan biasanya diagnosa medis itu ada hubungannya dengan organ-organ tubuh, khususnya ginjal, ya. Coba dicek dulu. Atau ada juga semacam gejala ini ya. Mungkin sesuatu yang saya tidak ingin menyebutkan biar nanti Kak Sumi ini mungkin biar nggak khawatir ya. Dipastikan dulu saja. Saya belum berani menyebutkan keluhannya atau potensi penyakitnya biar yang berhak menentukan diagnosa, yang mendiagnosa itu medis terlebih dahulu. Kecuali setelah dicek medis ternyata nggak ada penyakit. Nah itu baru nanti saya bantu ya untuk bisa mendiagnosa lebih lanjut gangguan non medisnya. Teman-teman boleh mandi air garam silakan ya, boleh mandi air garam. Sering mimpi ketemu orang yang sudah meninggal berarti memang ketemu beneran ya, ketemu beneran dengan roh orang yang sudah meninggal. Ya, hadisnya ada. Sering dengar suara aneh. Kak Juliono, coba diruqyah rumahnya. Terus kemudian badannya juga mandi dengan air ruqyah. Silakan mandi dengan air ruqyah. Airnya bisa diminum sampai habis boleh, silakan. Apa itu jin? Jin adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nyala api ya, yang mereka bisa melihat kita tetapi kita tidak bisa melihat mereka. Dan mereka juga dihukumi sama ya, mendapatkan syariat yang sama. Nabinya juga sama dengan kita, Nabi Muhammad ya. Petunjuknya sama, menggunakan petunjuk Al-Qur'an. Seperti itu. Terus kemudian kalau malam Kak Dewi betul jam 8, tapi harinya hari Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Malam jam 8.
pagi jam 6. Menyimpan lukisan foto-foto SMA. Mau menyimpan lukisan, oh sama suami nggak boleh. Dialog lagi Kak Yuyun, kenapa nggak boleh begitu? Kenapa nggak boleh? Karena ini banyak sekali mazorotnya ya. Banyak sekali keburukannya, kerugiannya kalau memajang lukisan atau foto-foto seperti itu. Ya Kak Endang, fokus ya ikut terapinya. Alhamdulillah segar, terima kasih. Ikut terapi ruqyah rutin, insya Allah nanti fokus, sholatnya bisa fokus. Nggak habis subuh juga ya Kak Desta. Saya tidurnya itu sekitar jam jam setengah 6 ya. Terpaksa ketiduran, lebih tepatnya ketiduran, bukan tidur sengaja. Kalau nggak sengaja tidur kan nggak apa-apa. Kalau habis subuh saya nggak berani langsung tidur ya, karena efeknya nggak bagus. Sering lihat bayangan hitam dari kamar dapur. Oke, perlu diruqyah Kak Nur Hayati. Rumahnya diruqyah ya, siapkan air. Air yang untuk rumah bisa disiramkan, bisa Kak Agustina. Ya, minta doa semoga Kak Rehan bagus semester 7. Siap ya, banyak-banyakin doa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Seperti itu ya. Jadi nanti searching saja di Google doa Allahumma la sahla seperti itu. Nanti muncul. Ya yang mual bismillah. Yang masih sedih ada, yang ingin teriak, ingin nangis, ingin meluapkan apa yang ada di dalam diri kita. Yuk, teman-teman jantungnya diusap begini ya. Dengan jari kita, dengan jari-jari tangan kanan kita. Seperti ini, diusap. Kemudian kita ucapan bismillah, aku bahagia. Aku bahagia ya Allah. Aku tidak mengizinkan siapapun untuk mengendalikan perasaanku. Aku hanya mengizinkan diriku sendiri yang mengendalikan kebahagiaanku. Aku bahagia, aku pemaaf, aku penyayang. Ya, seperti itu. Diucapkan terus. Bismillah, bismillah, bismillah. Seperti itu. Tangan dan paha kayak kebas. Yuk, seperti ditepuk-tepuk tadi ya. Pokoknya panduannya begini. Panduannya begini, bismillah Allahu Akbar. Tiupkan. Terus kemudian ditepuk ke pahanya. Misalkan ini ya. Kemudian cabut. Bismillah Allahu Akbar. Ulangi apa nih? Akadnya. Jadi ucapannya begini, teman-teman. Intinya ucapkan kalimat-kalimat positif di arah jantung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman terima dulu ya. Terima dulu kondisi hari ini. Misalkan teman-teman sedang merasa tersakiti, sedih, atau termasuk sedang sakit apapun itu. Hipertensi, insomnia, asam lambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah atas anugerah yang Engkau berikan atas kesedihan ini. Tetapi aku lebih memilih ya, tidak mengizinkan siapapun untuk mengendalikan hati dan perasaanku. Kecuali hanya Engkau ya Allah yang bisa mengendalikannya. Maka izinkan aku bahagia. Seperti itu ya teman-teman. Ya ucapkan yang masih terasa sedih, masih mual. Ini daerah jantungnya ditekan. Bismillah. Jangan terlalu keras ya, cukup diusap begini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, alhamdulillah. Jadi diterima dulu. Terima dulu kondisinya teman-teman yang punya luka batin, punya sakit perasaan, sakit hati, dan seterusnya. Seperti itu ya. Yang punya asam lambung, punya insomnia. Diterima dulu, alhamdulillah ya Allah. Atas segala karunia nikmat-Mu berupa sebutkan rasa sakit ini. Tetapi aku lebih memilih tidak mengizinkan siapapun kecuali Engkau ya Allah untuk mengendalikan perasaan dan jiwaku. Aku lebih memilih bahagia. Aku lebih memilih sehat, aku kuat, aku bahagia. Seperti itu. Ya, nanti biasanya terasa mual, ingin nangis, muntah, silakan dimuntahkan. Sambil tepuk-tepuk di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tepuk-tepukan. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu ya. Oke.
Sebentar, ini. Oke teman-teman, ada yang belum masuk ke dalam grup? Ya, yang belum masuk ke dalam grup. Anxiety insya Allah bisa sembuh ya Kak Zaina. Ini banyak sekali yang merasakan manfaatnya dari terapi Al-Quran. Dari terapi Al-Quran banyak sekali yang sembuh dari anxiety. Ya, yang ngantuk silakan diusap. Yang ngantuknya nggak wajar ya. Ini berarti kemungkinan ada pertanda gangguan. Sulit diajak baik, air ini bisa, insya Allah Kak Yayu, silakan diminumkan ke suami ya. Untuk Kak Yayu, silakan diminumkan ke suami. Kalau nggak mau, diminumkannya diam-diam aja. Dicampur ke galon. Seperti itu. Kak Irna, cara nulis di grup, tujuannya untuk apa? Terapi, namanya terapi menulis. Terapi menulis itu terapi happiness terapi. Jadi secara medis, ya, secara medis, ini luar biasa ya, manfaat menulis itu luar biasa. Terus kemudian saya sudah tuliskan ya penelitian medisnya, manfaat menulis di sini di buku. Oh ya, bagi teman-teman yang ingin menghendaki bukunya, saya coba sematkan ya. Saya coba sematkan di keranjang kuning. Tapi hanya 5 menit saja ya teman-teman, karena sebentar lagi saya ada agenda. Saya coba sematkan di bukunya. Bukunya saya sematkan di ini ya. Sebentar. Oke, silakan teman-teman bisa check out. Nah, jadi begini, bagi teman-teman yang nggak paham terapinya, di atas genteng kayak ada yang berjalan, disiramkan. Ya, Kak Rokai bisa disiramkan ke genteng ininya, air ruqyahnya. Teman-teman yuk masuk ke dalam grup seperti ini, ditekan ya. Kemudian masuk ke sini. Kemudian di situ ada tuh terapilangit.com ya, masuk saja ke sini. Nah, teman-teman bisa masuk ke dalam grupnya. Siap ya, yang ada acara silakan. Saya juga sebentar lagi ada acara ya. Jadi begini, manfaat terapi menulis ini sudah banyak penelitian secara medis ya. Banyak penelitian medis, terapi menulis itu luar biasa dahsyat. Nah, apalagi yang kita tulis adalah kenikmatan yang kita rasakan setiap harinya dari mulai pagi sampai malam sebelum tidur. Jadi terapi menulisnya ini sebelum tidur ya. Nah, kita bersyukur itu dalam rangka ini ya, kita mempraktekkan apa yang Allah berikan petunjuk di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidanakum. Engkau bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya. Nah, itu makanya teman-teman, kita menulis setiap hari. Menulisnya terapi syukur ya. Alhamdulillah ya Allah, pagi ini saya bisa bernafas tanpa alat bantu. Alhamdulillah ya Allah, pagi ini aku bisa melihat, aku bisa merasakan nikmat manis, asin di dalam lidahku. Alhamdulillah ya Allah, masih bisa melihat anak-anak, masih bisa punya keluarga, masih punya rumah walaupun ngontrak. Kemudian handphoneku masih berfungsi, bermanfaat. Nah, seperti itu. Terapinya terapi mensyukuri semua kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Maka janji Allah, nanti cek teman-teman ya, surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidanakum. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Perhatikan, jika kufur, ingat azab Allah sangat pedih. Azab Allah ini bisa berupa cerai berainya keluarga kita, na'udzubillah, ya, atau bisa juga badan kita yang sakit-sakitan atau rezeki yang seret. Nah, maka teman-teman, coba introspeksi, jangan-jangan kita selama ini jarang bersyukur. Kita jarang berterima kasih kepada Allah. Kita nggak pernah terima kasih ketika kita bisa dengan mudah ke toilet. Ke toilet ini syukur luar biasa. Gitu ya. Siap, insya Allah semua kita doakan. Ya. Jadi bagi teman-teman yang ada kelebihan rezeki, saran saya bisa memiliki buku ini ya. Buku 7 metode terapi langit. Ini lengkap terapinya, ada 7 metode, karena yang di grup ini hanya kita praktekkan 4 metode saja. Jadi terapi itu bukan hanya membacakan ayat Al-Quran, tetapi juga ada terapi menulis, ada terapi mengucapkan kalimat-kalimat positif, seperti itu. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah CO, insya Allah bermanfaat untuk biaya operasional pondok pesantren kami ya. Terima kasih yang sudah CO, semoga menjadi amal jariah. Karena teman-teman ini keuntungannya bermanfaat sekali untuk operasional pondok pesantren yang kami kelola, yaitu pondok pesantren Terapi Langit. Ya.
Oke, Kak Mim, Dini, salam kenal. Yang baru saja bergabung, silakan masuk ke live-nya ya. Masuk ke dalam grupnya. Jangan hanya sekedar melalui. Iya, betul sekali Kak Yani ya. Banyak hal yang bisa kita syukuri ternyata kelewat. Makanya direnungkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Seperti itu. Yang belum masuk grup, silakan klik di sini. Kemudian tekan di sini. Kemudian, nah di sini ada terapilangit ya. .com. Masuk saja. Yang atas. Seperti itu. Nah, kita pandu selama minimal sebulan. Kalau teman-teman masih betah di grup, saran saya terus ada di grup. Karena di grup ini kita akan share banyak sekali materi ya. Banyak terapi yang akan kita share begitu. Kita share jadwal terapinya juga. Kemudian kadang kita buka forum diskusi setiap Jumat. Seperti itu ya. Oke, teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Sampai ketemu nanti malam. Ini masih ditunggu bagi teman-teman yang belum sempat CO. Ini nanti silakan teman-teman bisa menuju showcase. Betul Kak Zaina. Nanti malam jam 20. Besok libur ya. Kita live lagi Selasa. Nanti malam jam 20. Oke, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nur Cahya sudah siap setia di grup ya. Insyaallah grupnya mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu nanti malam ya. Siapkan air dan sudah dalam kondisi berwudu. Sukses dunia akhirat buat teman-teman. Lancar rizki, keluarganya sakinah mawadah warahmah. Bisa ke Mekah, ke Baitullah untuk umroh tahun ini juga. Hutangnya lunas,